Abrakadabra. Jika itu sabda Tuhan, suruhlah batu menggoyangkannya. Jika itu kebenaran, suruhlah pohon menyanyikannya. Jika itu kata bertuah, suruhlah binatang menuliskannya. Jika itu roh, suruhlah manusia membikinnya. Biarlah tata terhampar dan Perdana Menteri bersujud. Jika angin tak berhembus, niscaya udara di kamar pengap juga. Biarlah lari kuda menyibak di antara obor dan anjing-anjing menyala. Jika tak ada binatang buruan, apa mau dikata? Hujan pagi hari enak bagi pegawai. Hujan sore hari enak bagi pengantin baru. Hujan malam hari enak bagi maling. Soalnya, jika batu bisa menggoyangkannya, jika pohon menyanyikannya, jika binatang menuliskannya, jika kita sanggup membuat segala-galanya, apa jadinya nanti? Semuanya bakal tersedia. Kita tidak bakal menunggu untuk hal-hal yang kita mampu. Hujan siang hari, tanaman jadi adem panas. Hujan dini hari, tanaman jadi kedinginan. Rumput yang terhampar luas sekaligus bunga-bunganya mekar bersama-sama. Hingga menjadi segan orang berjalan menginjak-injaknya. Di Bazar Teheran, orang berdatangan menikmati permadani yang bergantungan. Horatio, bimbinglah aku dengan kebijaksanaan timurmu, keluh kesah Hamlet, yang terhuyung-huyung menebah dadanya oleh sobekan pedang Laertes. Mendadak, balairung itu bersibah darah. Darah Claudius, Gertrude, Polonis, Laertes, Hamlet, para prajurit lawan maupun kawan. Semua tokoh-tokoh yang baik di dalam kedudukannya masing-masing. Air gemericik di Tawangmangu begitu jernih. Di sana tumbuh pohon-pohon cengkeh. Sekarang per kilonya Rp4.000. Pohon pemetikan pertama buahnya itu setelah pohon berumur 5 tahun. Harga rokok kretek naik, bangga juga, walaupun kantong sulit membelinya. Akhirnya kita menunggu, sebab semuanya kita tidak mampu membikinnya. Ketika Lebaran tiba, seorang presiden menebarkan zakat fitrah dari sisa piring nasinya, dan orang-orang gelandangan dan orang-orang miskin rakyatnya yang belum sempat dibikin kaya berhamburan berebutan. Hamlet ada di antaranya, terguling-guling. Horatio menarik lengannya dan membawanya menghindar dari keributan itu. Kedua orang itu berteduh di air mancur. Air muncrat yang kebanyakan mencakar ke atas membentuk benda-benda yang bagus. Ini tentulah termasuk seni patung yang mutakhir, Horatio, kata Hamlet setelah beberapa lamanya memandangi pertunjukan itu dengan takjub. Iya, pangeran, sahut Hamlet dengan lembut. Pangeran, pangeran. Hamlet bersungut-sungut. Sudah aku peringatkan berkali-kali. Masih juga kau panggil aku pangeran. Pangeran, pangeran. Baiklah, begini saja. Mulai sekarang kasta-kasta saya perintahkan dihapus. Harus hitam di atas putih, Hamlet, kata Horatio. Nih, saya kasih merah di atas putih.
jawab Hamlet sambil menuliskan dengan darah dari lukanya. Di saat menjelang kematianku, saya minta kasta-kasta dihapuskan. Jika warga kecil orang rendahan masih nekat menggunakan bahasa halus, tuannya harus menggunakan bahasa halus juga. Demikian juga sebaliknya. Ini berlaku juga kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Hamlet, Patung Air, 2 September 1974. Hamlet, jika kata-kata dihapus, berarti tradisi akan punah. Horatio kaget. Berat mana bagimu? Tradisi atau keadilan? Kata Hamlet. Berat keadilan, jawab Horatio. Ya sudah, kata Hamlet sambil merebahkan dirinya tiduran di antara patung-patung air itu. Tetapi apa mungkin seorang ayah dan seorang ibu harus menggunakan bahasa halus kepada anak-anaknya? Kau ingat kan Horatio, ketika Gertrude, ibuku, menjelang nafasnya yang terakhir di hari baanku, dia menggunakan bahasa halus kepadaku. Hal, aku tidak percaya. Masa aku membohongimu? Aku tidak percaya. Masa aku bohong? Bagaimana? Ayo, coba. Bunyinya bagaimana? Masa kau gak ingat sama sekali? Kau kan waktu itu ada di sampingku. Aku lupa. Katakan saja. Begini. Hamlet, paduka punika sinten to? Waduh, bohong betul kamu Hamlet. Terserah kau percaya apa tidak. Kau tahu itu artinya? Hamlet, paduka itu gerangan siapa toh? Tapi terjemahan itu masih kurang halus. Harusnya kita selidiki dahulu. Apa sebabnya dia menggunakan bahasa halus? Mungkin hanya pengaruh situasi. Saat-saat nyawa mau melepaskan diri dari raganya, situasi pikiran menjadi berubah, sehingga penglihatan menjadi lain. Saya kira uraianmu benar, Horatio. Belum tentu, harus diselidiki dulu. Tentu saja, akan saya selidiki. Sebentar lagi kan saya mati. Mungkin aku akan menggunakan bahasa halus kepadamu. Siapa tahu. Belum tentu juga. Tapi jika dugaanku nanti benar, Horatio, kesulitan pertama saya kira bagaimana menerangkannya kepadamu kenapa saya menggunakan bahasa halus. Sebab ucapanku kan harus berpacu dengan kecepatan nyawaku yang mungkin tergesa-gesa pergi. Itulah sulitnya. Sebuah halaman yang luas sekali, penuh dengan kolam-kolam air mancur. Yang sebenarnya adalah sebuah pameran patung air yang setiap saat berubah bentuknya. Sebuah pameran seni rupa yang kekal. Air mancur itu warna-warni. Juga muncul pelangi yang terbentuk dari semuanya itu. Hingga inilah sebuah pameran yang sangat menarik. Selalu saja ada sesuatu yang baru. Lebih-lebih, tiap patung air ini diiringi musik yang diperdengarkan secara lirih. Hingga kelihatannya patung-patung itu tampak kempal dibalut musik. Tiap patung musiknya berlain-lainan. Tidak saling mengganggu, justru saling mengisi. Kelihatannya seperti keramaian pasar malam dari dunia lambang-lambang. Memang semuanya tampak sebagai lambang-lambang, tetapi begitu jelas. Pikiran tidak susah mengurainya, hingga menjadi santapan yang nyaman bagi mata,
telinga, dan kalbu. Tentu ini semua pekerjaan komputer, Horacio. Saya pikir juga demikian. Betapa jauh jarak yang telah kita tempuh, Horacio. Dari masa di waktu aku membunuh ayah tiriku. Kau cukup jelas apa yang kumaksud tentunya. Sampai di sini kita berkenalan dengan komputer. Rasanya kita telah menempuh perjalanan yang muskil. Tetapi kita tidak pernah merasa kesukaran. Juga perjalanan ini kita tempuh dengan cepatnya. Mata kita tidak mampu mengikuti perjalanan ini. Horacio, jangan-jangan kita ini sudah mati. Mana mungkin aku mati? Kau mungkin yang mati. Mana mungkin cuma aku seorang yang mati? Kita kan berdua berada di sini. Tidak, kita berdua belum mati. Orang yang sadar bahwa ia telah mati, berarti ia belum mati. Dari mana kau tahu? Barangkali saja. Baiklah. Kita belum mati. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana tentang kebijaksanaan timurmu, Horacio? Yang aku minta kamu suka menceritakan kepadaku. Sudah tidak penting lagi. Loh, kenapa? Itu penting bagiku. Sudah tidak penting lagi bagimu. Dari mana kamu tahu itu tidak penting lagi bagiku? Kau sebentar lagi mati. Yang terpenting, usahakan kamu mati dengan tentram. Ucapan itulah yang aku tunggu-tunggu. Kau sendiri sudah tahu bahwa kau harus mati dengan tentram. Dan itu bukan kebijaksanaan timur atau barat. Setiap orang juga tahu. Baiklah, Horacio. Sekarang saya akan berusaha sedapat mungkin mati dengan tentram. Hamlet kemudian mengatur dirinya membujur lurus-lurus. Kedua tangannya berkatupan di dadanya, yang kanan di atas yang kiri. Kepalanya diusahakan setegap mungkin. Matanya dipejamkan, darah dari lukanya terus mengalir. Kelihatannya ia sudah mantap betul. Horacio bersimpuh tertunduk. Ia berdoa, matanya tertutup. Horacio, selamat tinggal. Aku berangkat. Selamat jalan, Hamlet. Ngomong-ngomong, saya mau tanya sebentar, Horacio. Mengapa kau menyeretku dari orang-orang gelandangan yang berebutan zakat fitrah di istana tadi? Halah, kamu bawel amat sih. Coba jawablah, kata Hamlet sambil melirik sedikit. Kamu tidak akan bisa mati dengan tentram kalau kamu ngomong terus. Ayolah, Horacio. Oke, saya kira begini. Kebijaksanaan harus diberikan dari seluruh hidup kita, bukan dari sisa-sisa piring nasi kita. Oh, sejak kapan kau bisa cemerlang seperti itu, Horacio? Cukuplah. Baiklah, Horacio. Saya berangkat mati sekarang. Selamat jalan, Hamlet. Hamlet bersiap-siap lagi. Matanya ditutupnya pelan-pelan. Kakinya bergerak-gerak sedikit, melurus-luruskan tubuh. Horacio kembali bersimpuh dan menunduk. Matanya tertutup juga. Waduh. Barangkali aku akan ketemu Ophelia. Saya kira aku cinta kepadanya. Dirodok betul kamu, Mlet. Memangnya kamu mau pergi ke Jatinegara? Awas kalau bulu ketiaknya dicukur. Aku paling suka menciumi bau bulu ketek Ophelia. Dia sampai menjerit-jerit kegeliat.
Sudahlah, sudahlah. Kamu tidak jadi mati sajalah, itu lebih baik. Oh jangan, lihat. Darahnya mengalir terus. Sebentar lagi akan habis juga. Juga serbuan racunnya cukup dahsyat. Hamlet bersiap-siap lagi. Matanya dipejamkan. Horatio demikian juga. Horatio, selamat tinggal. Sekarang saya sungguh-sungguh berangkat. Selamat jalan, Hamlet. Demikianlah. Tapi yang menulis karangan ini akan melanjutkan karangannya tentang perjalanan Hamlet di alam baka. Padahal ia belum pernah mengalami mati. Sebentar. Jangan-jangan penulis ini pernah mati tanpa disadarinya. Siapa tahu. Terus bagaimana caranya? Tentu tidak lebih kira-kira saja. Mungkin, siapa tahu. Begini kira-kira. Hamlet tidak menciptakan hidupnya sendiri. Jadi, roh itu melepaskan diri dari tubuhnya pada saatnya yang sudah pasti. Sebuah benda sebesar telur yang bergetar terus-menerus dan bergerak terus-menerus, bercahaya-cahaya putih, terang seperti lampu Aladdin Made in England dibalikkan 1000. Hangat, tidak berubah-ubah, mantap, tegap, kental, kelihatan juga kenyal, melentur-lentur, empuk-empuk keras, transparan, seperti terbang tetapi tidak terbang. Berjalan tidak berjalan. Berjalan tapi tidak berjalan. Seperti bersabda tetapi tidak berkata. Wajahnya antara senyum dan diam. Gagah tetapi lembut. Ramah tetapi tegas. Senantiasa berpikir terus-menerus tetapi kocak. Penuh sopan santun, melihat hanya dari kejauhan. Kelihatannya menghampiri tetapi hanya lewat. Kekal kelihatan tetapi sukar dilihat, apalagi dipergoki. Kedengarannya menyanyi terus, juga main musik terus, tapi tak kedengeran oleh telinga. Perpaduan rasa untuk 9 lubang. Gerakan cepat, kadang-kadang seperti kilat, cerdas, cekatan dalam berpikir, disiplin, tahu waktunya untuk berdoa, dan tahu waktunya untuk bersenang-senang. Pandai diam. Dia mempunyai pepatah, diam itu emas. Tapi dia juga berkata, berbicara itu emas plus platina. Hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Bebas dari ruang dan waktu, berdiri di atas hukum. Tegak di antara kebenaran dan bukan kebenaran. Suka memberi, juga suka mengambil begitu saja tanpa izin. Yang memberi izin dan yang melarang. Seluruh hidupnya seperti berolahraga antara sepak bola dan biliar. Panas seperti api, dingin seperti udara, mengalir seperti air, keras seperti tanah. Ada di mana-mana, tetapi tidak di mana-mana. Pintar main cinta, cemburu, setia, merdeka, terjunnya melayang ke atas. Mencuat ke atas, tapi ke bawah. Berkembang terus-menerus, bernapas, desaunya kadang-kadang terasa berdegup-degup. Suka memancing dan dipancing, suka di keramaian dan tempat sepi. Rajin, menguasai segala macam bahasa, yang artinya tidak memiliki bahasa, tiba-tiba datang dan tiba-tiba lenyap. Perpaduan antara seni rupa, seni sastra, dan seni musik. Karena roh itu bertempat tinggal di rumah Hamlet, kita sebut saja jiwa Hamlet. Apakah saudara pembaca setuju? Tidak setuju. Hamlet saja. Begitu. Baiklah. Kita sebut Hamlet saja. Dan Hamlet pun termangu-mangu. Ia memandang dirinya sendiri yang bercahaya-cahaya. Tentu saja ia heran. Ia bisa melihat dirinya sendiri
sebesar telur tanpa bantuan cermin. Jelas, di sini ia telah mati, menurut istilah orang-orang dunia. Tapi apakah ia sendiri merasa mati? Saudara pembaca, coba saya tanyakan kepadanya. Hamlet, apakah kamu telah mati? Waduh, aku malah merasa lebih hidup. Loh, bagaimana mungkin? Coba ceritakan. Ketika rohku melesat dari jasadku, aku rupanya masih di dalamnya juga. Mungkin karena roh itu milikku. Mungkin karena begitu. Rasa melesat itu seperti rasa ketika kita main ayunan, begitu. Begitu. Ya, begitu. Wah, menarik betul. Lalu, bagaimana hubunganmu dengan Horatio? Horatio? Lah, itu dia. Masih duduk bersimpuh. Lalu ia bangkit menutupi jasadku dengan kain putih. Maksud kami, apakah kamu masih bisa berhubungan dengan Horatio? Saya panggil-panggil, dia diam saja. Aneh sekali. Saya goyang-goyang pundaknya, dia juga diam saja. Apa mungkin ia tidak merasa? Nah, aku lewat di depan matanya. Tapi ia tidak melihat aku. Oh, malah menangis dia. Bagaimana mungkin sampai ia begitu tega menangis? Padahal aku di dalam keadaan yang jauh lebih bahagia. Hamlet, coba panggillah sekali lagi Horatio. Baiklah. Aku coba berteriak di depan hidungnya. Horatio. Jangan seperti patung kamu, Horatio. Bagaimana dia? Oh, dia tetap tuli. Menarik sekali. Ya, menarik sekali. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini siapa? Saya penulis karangan ini. Loh, lantas bagaimana kamu bisa berhubungan denganku? Sebab aku kira letak kita amat berjauhan dan di alam yang sangat berlainan. Saya tidak tahu, tapi kau jelas tampak dan kata-katamu jelas kedengeran di telingaku. Loh, menarik sekali. Kenapa kau bisa sedang Horatio tidak? Saya tidak tahu. Tapi mungkin karena saya penulis karangan ini, mungkin begitu. Begini Hamlet, saya punya usul kepadamu. Bagaimana kalau kau saja yang langsung menceritakan kepada para pembaca segala pengalamanmu itu? Jadi tidak usah memakai saya sebagai perantara. Maksudnya langsung dari tangan pertama gitu. Apakah kamu setuju? Saya sih setuju-setuju saja. Terima kasih banyak Hamlet. Sebentar, saya pamit kepada para pembaca. Para pembaca sekalian, saya penulis karangan ini menghentikan karangan saya sampai di sini saja. Saudara Hamlet yang mengalami peristiwanya langsung akan menceritakan seluruh pengalamannya langsung kepada saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara mendapatkan dari tangan pertama. Kepada saudara Hamlet, waktu kami serahkan. Dan kepada saudara-saudara pembaca, saya ucapkan selamat mengikuti. Sementara itu, saya juga mengikuti terus. Saudara-saudara pembaca yang budiman, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Di sini Hamlet bicara. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berhubungan. Saudara tahu keadaan saya kan? Dan benda sebesar telur yang bercahaya-cahaya itu. Oh iya, saya lupa. Saya juga melihat orang-orang di dunia. Di tubuhnya, benda sebesar telur itu bercahaya-cahaya.
Ada yang tubuhnya lebih jelas tampak dari telurnya. Bayi-bayi dan orang tua lebih jelas tampak telurnya. Saudara pembaca, saya tadi sampai di mana? Oh iya, sampai pada diri saya sendiri. Tetapi bagi saya aneh sekali bentuk ini. Seperti telur, tetapi rasanya saya punya 2 kaki 10 jari untuk berjalan. Dan 2 tangan 10 jari untuk memegang. Juga kepala, juga 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 2 lubang, mulut, kemaluan laki-laki, dan lubang dubur. Tapi tiap saya tengok diri saya sendiri, tanpa cermin, tiap kali yang tampak telur juga. Mula-mula saya mendapatkan diri saya sendirian. Kemudian saya berjumpa dengan telur-telur yang lain. Banyak sekali. Seperti keramaian di dunia saja. Juga di sana tidak saling kenal. Sebab mungkin memang belum kenal sebelumnya. Saya tentu saja tidak tahu di mana Ophelia yang aku harap bisa berjumpa. Juga Claudius, Gertrude, Laertes, Polonius. Cuma di sana kesadaranku menjadi lain. Saya tidak tahu perasaan macam apa ini. Bernapas. Oh iya, rasanya saya juga punya paru-paru. Bernapas di sana saya merasa lebih enak, lebih lega. Mungkin karena udaranya sejuk segar. Matahari tetap kami lihat. Tapi tempat tinggal kami rasanya dibalut oleh apa yang saya tidak tahu. Selaput, kabut. Yang terang, udara di sini sangat nyaman. Sebentar, para pembaca. Di sebelah situ, saya lihat satu kebun yang lebat. Pohon-pohonnya seperti kristal, jadi transparan. Itu pohon-pohon yang hidup. Artinya, Anda jangan mengira itu seperti benda-benda mainan. Di situ banyak telur yang bergerombol. Ada juga yang berduaan. Tentu saja telur jantan dan telur betina. Dan tentu saja saya tahu apakah sebuah telur itu jantan atau betina. Jadi, pacaran masih tetap ada di sana. Bahasa sebagai alat berhubungan antara telur-telur juga lain sekali ucapannya dan artinya. Kami begitu saja saling mengerti. Hampir-hampir sebuah bahasa yang diam. Ya, tentu saja ada telur-telur yang senyum, tertawa, menangis, dan sebagainya. Toh kami tetap memiliki semua alatnya. Saya tidak tahu, tapi saya bergetar terus dan bergerak terus. Jalan saya meluntur-lentur, memiliki kecepatan yang tinggi. Menembus apa saja. Juga dinding-dinding yang saudara kenal dengan tembok, saya tembus dengan mudahnya tanpa melukai diri saya atau tanpa merusakkan dinding tersebut. Ruang dan waktu tidak menjadi persoalan. Artinya, saya bisa kembali ke dalam waktu yang saya tempuh 1 jam yang lalu misalnya. Yang saya belum tahu, apakah di sana telur-telur juga mengalami mati lagi dan telur-telur yang kecilan akan meninggalkan telur yang besaran. Sebentar. Akan saya tanyakan kepada sebutir telur yang di sebelah itu. Waduh, di sana rupanya masih tetap ada kematian. Jadi suatu saat saya akan mati lagi. Dan benar, seperti yang sudah saya utarakan, telur yang kecilan akan meninggalkan telur yang besaran. Waduh, baiklah. Saya lanjutkan saja perjalanan saya. Mengingat itu semua, berarti apa-apa yang ada di dunia tetap ada pula di alam baka ini. Cuman bentuknya lain, ragam dan jenisnya lain. Nilainya lain, juga tingkatannya menjadi lain.
Itu semua yang menjadikan saya bisa melihat keadaan di dunia saudara, sedang saudara tidak bisa melihat keadaan saya. Kira-kira begitu. Kelihatannya saudara pembaca mengikuti saya terus. Jangan ngantuk. Nanti saudara rugi ketinggalan. Saya akan berputar-putar, melentur-lentur mengelilingi saudara, supaya saudara lebih jelas menyimaknya. Jika di dunia saudara mengenal banyak air mancur, yang belum merata dikenal sebagai patung air, sedang di sana, lama-lama perkataan di sana saya pikir sebenarnya tidak tepat. Sebab sesungguhnya saya tidak jauh dari sisi saudara. Nah, nih, ini saya bisa menyentuh Anda. Tapi baiklah, untuk membedakan dua dunia yang berbeda, tetap kita gunakan di sini dan di sana. Oke, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Patung air. Ya. Ya, sedang di sana patung sudah meningkat kepada patung cahaya dan patung suara. Baiklah, Anda pertama saya ajak kepada apa yang saya namakan patung cahaya. Masyarakat di sana sendiri tidak begitu hirau adanya nilai yang lebih tinggi dari cahaya yang berseliweran, yang tidak lebih dari main-main, dan suatu sinar yang dibuat tidak lebih dari begitu saja kelihatan menarik, dan lalu ditempatkan di tempat umum untuk sekadar tontonan perintang waktu. Sebuah hiburan yang sangat menarik. Saya harap saudara tidak keberatan itu semua saya sebut sebagai patung air, cahaya, dan suara. Seperti juga saya tidak keberatan Anda menyebutnya sebagai main-main. Dan itu sudah cukup. Patung ini disusun dari tanaman-tanaman dan binatang-binatang melata dan binatang-binatang yang bisa terbang. Ini semua sudah Anda kenal di tempat Anda. Walaupun di antara saudara ada yang belum melihat bendanya, tetapi setidak-tidaknya Anda pernah membaca atau mendengarnya. Di sana ada semacam binatang yang bisa terbang, yang mampu mengeluarkan sinar. Kira-kira sebesar lidi. Bisa panjang sekali, sepanjang yang saudara maui. Anehnya, sinar ini bisa dipegang, dipotong, bisa dibentuk menurut kesukaan kita. Sekarang saya memegang sepotong sinar sepanjang 1 meter. Sinar itu kemudian saya tekuk ke sana, saya bekuk ke sini, saya bentuk seperti saudara membentuk kawat. Sinar itu kemudian saya lipat-lipat menjadi kecil dan sekarang saya taruh di kedua telapak tangan saya. Lalu saya remas-remas dan lenyaplah sinar itu entah kemana. Semua orang, telur-telur belum tahu entah kemana sinar itu lenyap. Sarjana-sarjana sedang menyelidiki sampai sekarang katanya. Patung-patung cahaya yang dibentuk dari pengumpulan tanaman dan binatang menarik sekali. Sebab selalu berubah-ubah bentuknya. Binatang-binatang yang terbang seperti menyemburkan api. Tentu saja tidak selalu. Berseliweran ke sana kemari, memotong ataupun membelit sinar lainnya yang lebih besar, yang dipancarkan dari binatang-binatang melata yang juga selalu mondar-mandir, biarpun lebih lambat. Juga sinar-sinar dari tumbuh-tumbuhan yang diam. Ada sejenis tumbuhan yang bisa meletupkan sinar dan segumpal sinar seperti bola atau bata ini melayang diam saja tak bergerak-gerak. Kena angin atau dipegang, ia tak mau bergerak juga. Lama-lama sinar ini lenyap dengan sendirinya.
Jika Anda pernah ke Jakarta Fair, di situ ada lampu yang besar sekali, seperti follow spot. Nah, Anda bayangkan, Anda bisa memotong sinar itu semau Anda, dibentuk semau Anda, dilempar-lempar semau Anda, seperti Anda melempar-lemparkan salju, ambyar, dan lenyap. Saya tidak ada rasa khawatir jika saudara-saudara tidak percaya kepada cerita saya ini. Kesukaran saya yang pertama adalah bahwa saya harus menerjemahkan dunia pengalaman saya ke dalam bahasa saudara. Itu rumit dan terasa mokal. Namun saya toh sudah mencoba sebisa-bisa saya. Sekarang kita meningkat kepada patung suara. Keistimewaannya sekali ini tidak berlebihan. Artinya memang istimewa. Patung-patung suara itu keluar dari batu-batuan yang rupanya mirip mesin. Kadang-kadang mengingatkan komputer yang dipasang berhadapan. Di samping telinga bisa mendengarkan suara-suara yang keluar. Juga mata bisa melihat suara-suara tersebut. Bahkan tangan bisa merabanya. Cuma kita belum mampu membentuknya. Suara ternyata berwarna, selengkap warna pelangi, tidak berbau, dan gerakannya bisa dihentikan memenuhi satu ruangan. Mengepul seperti asap tapi dia. Mengapa diam? Rupanya karakter suara memang pendiam. Kelihatannya bertentangan terhadap dirinya sendiri. Tapi memang begitulah keadaannya. Di sana suara itu masih bersih, sehingga murni. Tidak seperti di dunia yang sudah bercampur dengan zat-zat lain. Hingga suara bisa menjadi lain dari bunyi aslinya. Ketika suara-suara itu berbenturan, lalu akibatnya melesat jauh, dan tahu-tahu di sana jauh sekali, baru kedengaran seperti benda jatuh tetapi nyaring. Lintasan-lintasan suara tersebut itulah yang saya sebut patung. Apa bedanya dengan patung cahaya? Bedanya jelas sekali. Patung cahaya lebih cemerlang. Sedang patung suara kelihatan seperti kalau penglihatan kita terhalang kelambu. Mengapa saya tidak menamainya patung musik? Begitu mungkin di antara pembaca ada yang bertanya. Ya, memang saya menamainya patung suara. Karena saya pikir perkataan suara lebih asli. Jika saudara menamainya patung musik, ya bolehlah. Makanan saya tidak tahu namanya. Atau saya belum tahu. Sebenarnya tangan saya memegangnya, tapi tak tahulah, kelihatannya seperti asap. Bagaimanapun juga makanan di sana lebih bersifat rohani toh. Perjalanan saya sudah sampai di mana? Kelihatannya saya termangu-mangu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Semuanya tampak asing dan sukar dimengerti. Sebenarnya pembicaraan saya tadi tidak ada gunanya bagi saudara. Sebab hal-hal lain ada yang lebih penting. Tapi pertama, itulah yang menarik hati saya. Kedua, hal-hal lain belum saya ketahui. Saudara-saudara, sekarang saya sampai pada sebuah gedung. Oh, bukan. Kelihatannya seperti cuma langit-langit atau ruangan. Katakanlah gabungan dari semuanya itu. Tapi seperti tenda juga. Oh, sebentar. Saya lihatnya dengan sungguh-sungguh. Nah, loh, seperti tenda juga. Oh, seperti lambung seperut.
Saya melangkah masuk. Saya sekarang berada di dalam ruangan itu. Oh, dada saya berdegup-degup. Ada apa? Waduh, dada saya kepingin ngomong sama saya. Apa? Tidak kedengeran. Semesta dicipta di dalam perut wanita. Benar? Demikian? Ini, di sini. Jadi, saya ini terlontar kembali ke dalam masa embrio saya. Z, X, Y, U, V, W, Q, R, S, T, L, M, N, O, P, Q, F, G, H, I, J, K, A, B, C, D, E. Saudara pembaca, hubungan dengan Hamlet terputus. Apakah saudara juga? Kawat rusak. Coba, saya berusaha. Halo Hamlet? Halo? Halo Hamlet? Anda mendengar saya? Hamlet? Hamlet? Anda mendengar saya? Halo? Halo? Halo Hamlet? Z, X, B, A. Halo Hamlet? Anda mendengar saya? Halo Hamlet? 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 Halo Hamlet? Anda mendengar saya? Hamlet? Astaga, layar putih seperti layar televisi. Saudara pembaca, apakah di hadapan saudara juga terbeber layar putih seperti layar televisi? Di sini, di tempat saya, di depan saya ada layar televisi. Halo Hamlet, Anda mendengar saya? Halo Hamlet? Halo? Saudara pembaca, agaknya layar ini berusaha keras menyuguhkan gambar. Garis-garis gambar cepat berubah-ubah. Belum jelas benar. Nah, ini dia. Jelas seperti laporan televisi. Baiklah. Kalau begitu saya kasih Anda laporan pandangan mata. Saya khawatir adegan-adegan akan berubah cepat. Maka saya tidak akan banyak omong. Nah, pembaca sekalian, ini dia. Hamlet kelihatan terkapar di dalam lambung perut itu. Warna lambung itu berubah-ubah. Biru menjadi hijau, lantas ungu, ungu sekali, oranye, merah, merah jambu, kuning, abu-abu, hitam, coklat, putih, berubah terus dengan cepat. Putih, abu-abu, hitam, biru, coklat, kuning, oranye, merah jambu, merah, merah membara, ungu, ungu sekali. Hamlet tampak bergerak-gerak. Dua buah benda sebesar telur bergerak cekatan sekali, saling menghampiri. Putih cemerlang bercahaya-cahaya, saling menjauhi, kemudian saling menghampiri lagi dengan kecepatan penuh. Kedua benda itu membentur tubuh Hamlet. Astaga, di depannya berdiri 4 orang yang wajahnya persis tampang Hamlet. Mereka berdiri tegak diam, masing-masing di 4 penjuru. Hamlet di tengahnya dikelilingi. Hamlet berusaha berdiri, tapi susah. Kepalanya menoleh. Ia terheran-heran. Hamlet tertegun. Ia merangkak mundur. Mundur terus, mundur. Hamlet menatap terus. Tampak tidak tahan. Ia kembali menunduk. 4 orang yang mengelilingi itu tetap diam, tegak berdiri. Hamlet merangkak terus.
4 orang itu mengikutinya terus, sambil Hamlet tetap di dalam lingkaran mereka. Hamlet menengadah lagi. Ditatapnya satu persatu wajah keempat orang itu. "Siapakah kalian?" tanya Hamlet. Sementara lambung perut itu terus berubah-ubah warnanya. Ungu, biru, merah, coklat, putih, hitam. "Akulah Hamlet kekekalan," Jawab salah seorang di antara mereka. Oh, namanya Hamlet juga rupanya. "Akulah Hamlet kebaikan," jawab yang satu. "Akulah Hamlet kejahatan," jawab seorang lagi. "Akulah Hamlet mana suka," jawab seorang yang terakhir. Jadi keempat orang itu namanya Hamlet. Hamlet masih merangkak-rangkak dan wajahnya melukiskan keheranan. Mungkin ia takjub, seperti menatap cermin saja, di mana wajah keempat orang itu persis wajahnya. "Lalu aku ini Hamlet apaan?" tanya Hamlet kita. "Kamu Hamlet kokot bolot," jawab mereka bersama-sama. Hamlet kelihatan menganga. Ia mundur dan kembali merangkak-rangkak. Dia berusaha menghindari keempat orang itu, tetapi mereka tetap mengepungnya. "Horatio!" teriak Hamlet keras-keras, menyebut nama sahabatnya yang ditinggalkannya di Mayapada. "Tidak lebih dan tidak kurang," tambah keempat orang itu. "Tidak lebih dan tidak kurang, Horatio!" teriak Hamlet melanjutkan. Dan Hamlet merangkak mundur terus. Matanya tampak berkaca-kaca. Ia menangis. "Ikutlah aku, Hamlet kokot bolot," kata yang seorang. "Ikut aku saja. Pilih aku. Bergabunglah denganku." Tanpa angker, keempat orang itu melingkari Hamlet kita terus. "Tidak!" bentak Hamlet kita. Ia membentak tapi juga menangis. Juga ketakutan ia. "Ikutlah aku, dan kusebut kamu Hamlet kekekalan. Ikutlah aku, dan kusebut kamu Hamlet kebaikan. Pilih aku, dan kusebut kau Hamlet kejahatan. Bergabunglah denganku, dan kusebut kamu Hamlet mana suka." Rupanya keempat orang itu terus merayu, berebut mempopulerkan dirinya sendiri. "Tidak," sahut Hamlet kita lirih. "Apakah kurangnya aku, Hamlet kekekalan? Berdiri tegak sepanjang masa, di atas hidup dan mati, di antara kesyahitan dan dosa, dan berselimutkan hukum. Hamlet kebaikan adalah cukup pantas bagimu. Ia tidak di atas, juga tidak di bawah. Ia hanya menyebarkan kebaikan. Kutawari engkau, Hamlet kejahatan, merajuk, mengkhianati, tidak setia, membunuh, pembual, dengki, cemburu, tidak disiplin, pemalas, pengganggu, perayu, pemerkosa, pemeras, tukang sita, pembohong adalah pekerjaan yang mengasihkan. Kepuasannya sampai tulang sumsum. Pilihlah Hamlet mana suka saja. Kita pilih kesukaan sesuka hati kita. Mau pilih ini boleh, mau pilih itu tak apalah. Tidak memilih apa-apa juga kagak apa-apa. Jika kau telah memilih satu di antara kami, engkau akan berpikir dan punya tingkah laku menurut bentuk pilihanmu tadi.
Daripada sekarang, kamu tak lebih dari Hamlet kotoran peluh. Tiba-tiba Hamlet kita yang disebut mereka sebagai Hamlet kokot bolot itu lenyap, seperti kebuncang angin keras. Keempat orang itu kaget dan terheran-heran, mencari kesana kemari. Akhirnya saya temui Hamlet meronta-ronta di atas tempat tidur rumah sakit umum pusat. Dan Horatio yang menunggui selama ini tampak senang, sambil mencoba menenteramkan Hamlet sebisa-bisanya. "Horatio, kamu gombal!" bentak Hamlet marah-marah. Baiklah, jawab Horatio tampak senang. "Apa? Baik? Kau pikir aku sedang apa? Seenaknya saja membangunkan aku, hingga aku harus lari tergopoh-gopoh sejauh jutaan kilometer dari masa silamku, hanya untuk melihatmu merasa senang karena aku bisa hidup kembali. Tidak saja senang, tapi aku merasa lebih bahagia," jawab Horatio. "Lebih bahagia? Kau ini ngomong apaan sih? Kau pikir aku tidak bahagia di sana? Aku tegaskan di sini bahwa aku jauh lebih bahagia di sana dan aku merasa kasihan melihatmu. Darahmu yang beracun sudah disedot dan dibuang. Kau sekarang dapat darah baru yang bersih dan segar." Horatio, desis Hamlet bersungut-sungut. "Kau belum juga mengerti." Tapi Horatio cuma tersenyum saja. Saudara pembaca, saya kira saya akhiri saja sampai di sini laporan pandangan mata saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam saya, Danarto. Jakarta, 3 September 1974. 74.